Bali memang tujuan wisata istimewa. Kekayaan budaya, alam, dan masyarakatnya menjadikan julukan Bali sebagai Pulau Dewata benar adanya. Pulau Dewata adalah representasi pulau surga bagi wisatawan asing. Merasa berada di surga, perilaku sebagian turis asing seringkali berubah menjengkelkan. Seorang turis Australia misalnya, berani berdebat dan melawan petugas yang menghentikannya karena tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2023 di Jalan Tibu Beneng, Badung, Bali. Pengendara tersebut tidak terima dihentikan kendaraannya, padahal yang bersangkutan secara kasat mata terlihat melanggar tidak menggunakan helm. Baik, dari kami sudah koordinasi dengan pihak imigrasi, mungkin ada tindak lanjut selain daripada penindakan berupa tilang, mungkin ada tindakan lebih daripada pihak imigrasi. Bahkan seorang turis Rusia nekat membuka usaha menyewakan sepeda motor untuk sesama wisatawan asing. Pengusaha layanan sewa sepeda motor lokal resah dengan situasi ini. Sangat merugikan. Itu sangat merugikan kami karena kan kayak kami di sini kan ya kecil lah istilahnya, kurang ada sedikit rental kecil-kecilan itu sangat dirugikan. Katanya ada permainan harga gitu ya, Pak? Ya, berarti sudah tahu dari sananya memang benar sangat merugikan di kami. Masalah harga itu sangat merugikan, jeblok harganya, hancur harga. Di rental harganya sangat jatuh. Ya kalau boleh dibilang, kalau mereka kembali untuk bisnis, kalau visanya mereka visa bisnis atau visa investor, ya sesuai lah dengan investornya apa. Kalau restoran ya restoran, kalau memang mau buka jasa rental ya harusnya sesuai dengan visa gitu. Tapi kalau mereka visanya di sini visa turis terus sampai untuk jasa sewa ya mohon ditindak lah. Kondisi ini membuat Gubernur Bali menerbitkan keputusan, yakni melarang wisatawan asing menyewa sepeda motor. Gubernur Bali mewajibkan turis asing menggunakan kendaraan agen travel untuk berkeliling selama liburan di Bali. Kalau berperilaku sebagai turis yang baik, sebagai turis menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh travel agen. Bukan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak pakai kaos, tidak pakai baju, tidak pakai helm, melanggar lagi, udah begitu nggak pakai SIM. Kelakuan wisatawan yang tidak taat pada aturan akan menghadapi penegakan aturan tegas dari pemerintah. Ancaman deportasi akan menjadi konsekuensi. Ini sedang kita kolaborasikan lagi supaya yang nakal-nakal ini tetap kita kejar dan supaya celah adanya lack of pengawasan tadi semakin tertutupi. Hukum yang ada di Indonesia, kita lihat dulu pelanggarannya. Kalau kriminal umum, ya selesaikan dulu persoalannya, disidik. Kalau pelanggaran ketertiban umum, kita serahkan aparatur penegak hukum lainnya. Tapi kalau pelanggaran sangat jamak, ya serahkan ke imigrasi, atau pelanggaran keimigrasian, serahkan ke imigrasi. Kalau ada pelanggaran terkait lainnya, sementara aparatur penyidiknya tidak memiliki keterangan yang cukup, serahkan ke imigrasi. Tindakannya adalah deportasi. Jajaran penegak hukum Provinsi Bali mengambil tindakan tegas. 2 orang turis warga negara Rusia ditangkap karena melanggar izin tinggal yang mereka miliki. Mereka menawarkan jasa pelatihan mengendarai sepeda motor wisatawan asing lain. Yang berawal juga dari informasi yang kita dapatkan di akun Moskow cabang Bali, di mana itu ada aktivitas pelatihan sepeda motor. Pelatihan sepeda motor itu ada di daerah Gunung Payung. Tim turun untuk memantau area di sekitar Gunung Payung dan mendapati 2 orang warga negara Rusia yang saat ini kami tampilkan di depan dengan inisial RK dan AG. Penangkapan ini dilakukan kemarin sore di seputaran Gunung Payung di Badung, dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam bagi 2 orang yang ada di depan. Dari razia penertiban wisatawan asing juga ditemukan izin tinggal yang melewati batas waktu dan penyalahgunaan izin tinggal. Hasilnya, 4 orang warga negara Nigeria dan 1 orang warga negara Rusia dideportasi. Jadi karena itu saya meminta kepada turis, wisatawan, WNA yang berkunjung ke Bali menghentikan perilaku buruk seperti menggunakan kendaraan
di jalan, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan semestinya, karena ini adalah wilayah yang harus kami kontrol sesuai kewenangan yang kami miliki di Provinsi Bali ini. Perilaku menjengkelkan lainnya adalah penggunaan plat nomor palsu pada mobil sport mewah Lamborghini Aventador. Lebih kurang ajar lagi, mobil sport pabrikan Italia itu ternyata menunggak pajak senilai 104 juta rupiah. Pelaku adalah turis Rusia bernama Sergei Damogatsky yang kabur ke Dubai sebelum ditangkap. Ternyata yang punya ini adalah salah satu perusahaan di Bandung. Sergei ini keberadaannya setelah kita terawang ada di Abu Dhabi, takut dia datang. Ternyata takut juga dia datang. Sudah berapa lama? Dubai ya. Sudah berapa lama dia pegang mobil Nah, ini ini? kita harus menunggu di Sergei dulu. Pajaknya seperti yang rekan-rekan sudah tulis di awal, nunggak nih 103 atau 104 juta. Bukan hanya perilaku, wisatawan asing nakal juga berani berbuat kriminal dengan membuat dokumen kependudukan palsu. Menetapkan 5 orang yang akan kita mintakan pertanggungjawaban. Warga negara asing berinisial MNZ, KR, IWS, IKS, dan NKF. Sementara perbuatan kelima yang kita atau penyidik Kejaksaan Negeri Denpasar sudah menetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti dan ditemukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Dari hasil pemeriksaan dokumen keimigrasian, maka ditemukanlah saudara SS ini bekerja secara sah sebagai artis komedian stand up komedi. Saudara JDA memiliki 99 butir tablet warna putih yang diduga mengandung narkotika golongan 1 atau jenis dexamfetamina. JDA akan kita deportasi. Bali memang pulau dewata yang membutuhkan wisatawan asing untuk menjaga geliat ekonomi warganya. Penghormatan pada budaya, kearifan lokal, dan aturan perundang-undangan Indonesia adalah syarat mutlak yang tak dapat diperlakukan asal-asalan. Warga Bali akan selalu menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun. Warga Bali adalah warga paling bersahabat yang memiliki adat dan aturan yang